Halo, perkenalkan, nama saya William Halim dengan NIM 1821701 hendak mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Arsitektur Enterprise, yaitu mengenai TOGAF 9.2 Arsitektur Development Method. Pertama, kita akan mulai dengan membahas apa itu TOGAF. TOGAF atau singkatan dari The Open Group Architecture Framework adalah suatu kerangka kerja arsitektur yang menyediakan tools dan metode yang diperlukan dalam membantu penentuan, produksi, penggunaan, dan maintenance arsitektur enterprise. Berikut adalah gambaran mengenai tahapan iterasi pada TOGAF ADM. Pada proyek kali ini, hanya akan sampai pada fase D. Jadi dimulai dari fase preliminary, fase A, arsitektur vision, lalu bisnis arsitektur, lalu information system arsitektur, dan yang terakhir adalah teknologi arsitektur. Studi kasus yang digunakan dalam tugas ini adalah Merdeka Arcade Factory Outlet. Adapun profil dari Factory Outlet ini adalah sebagai berikut. Merdeka Arcade Factory Outlet adalah factory outlet yang terletak di Jalan Merdeka nomor 35, Kota Bandung. Visi dari Factory Outlet ini adalah menjadi salah satu factory outlet terbaik di Kota Bandung. Adapun misi-misinya adalah menyediakan kebutuhan fashion yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat dalam usaha factory outlet. Kita akan masuk kepada tahap pertama, yaitu tahap preliminary phase. Berikut ini ada langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat preliminary phase. Yang pertama adalah menentukan cakupan atau scope dari organisasi yang terkena dampak. Yang kedua adalah menentukan governance dan support framework. Lalu, mendefinisikan dan menetapkan tim dan organisasi dari arsitektur enterprise, mengidentifikasi dan menetapkan arsitektur principles atau prinsip-prinsip arsitektur yang terdiri atas bisnis, data, dan application, lalu menyesuaikan atau tailoring TOGAF framework dengan kebutuhan yang ada. Lalu yang terakhir, mengembangkan strategi dan rencana implementasi. Pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu scope dari proyek ini. Terdiri atas 3 bagian, 3 klasifikasi, yaitu core, soft, dan extended. Adapun klasifikasi dapat dilihat sebagai berikut. Core itu mengacu pada pekerja di Merdeka Arcade Factory Outlet. Soft mengacu pada pemilik Merdeka Arcade Factory Outlet, dan extended mengacu pada vendor. Adapun semua itu menghasilkan dampak yang dapat dirasakan pada target arsitektur yang akan diimplementasikan. Lalu, menentukan governance dan support framework. Berikut adalah struktur organisasi dari Merdeka Arcade Factory Outlet. Suatu cabang dipimpin oleh seseorang yang bernama Head of Store, lalu ada seorang admin yang bertanggung jawab secara langsung terhadap Head of Store, lalu ada supervisor 1 dan supervisor 2, dan di bawah supervisor ada koordinator, sales coordinator. Adapun support strategi dapat dilihat sebagai berikut, yaitu melakukan evaluasi internal secara berkala dan membuat prosedur operasional standar eskalasi isu berdasarkan tingkat resiko dan dari masalah. Lalu menetapkan tim arsitektur, ini sama halnya sama intinya dengan menetapkan penilaian kapabilitas atau capability assessment. Dapat dilihat terdapat 3 kapabilitas utama yang terdiri atas inovasi, masalah, dan juga business process control. Lalu kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan arsitektur principles. Pertama, kita akan memulai dengan menentukan terlebih dahulu prinsip bisnis, yang pada hal ini saya menentukan bahwa bisnis prinsipal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan manfaat untuk perusahaan. Adapun implikasinya dari bisnis prinsipal ini adalah prioritas pengembangan aplikasi dan inisiatif manajemen informasi harus dilakukan sesuai dengan rencana perusahaan. Lalu kita masuk ke data principles, di mana setiap consumer diminta untuk memberikan data hasil evaluasi dan feedback untuk kepentingan pemanfaatan data, untuk kepentingan analisis untuk meningkatkan user experience. Lalu pada application principles, kita menggunakan acuan bahwa aplikasi harus dapat diakses di berbagai platform, tidak terkecuali PC, Android, dan juga Mac. Lalu pada technology principles, performa sistem teknologi untuk mendukung proses bisnis. Adapun ini mengacu pada performa dari teknologi yang digunakan, seperti
response time kurang dari 1 detik, dan lain sebagainya. Lalu, tahap selanjutnya adalah menyesuaikan kerangka toga sesuai dengan kebutuhan yang ada. Adapun tahap-tahap yang dilakukan adalah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah penyesuaian terminologi atau istilah sehingga dapat dipahami secara umum oleh keseluruhan entitas dalam enterprise. Lalu ada penyesuaian proses, yaitu menyediakan kesempatan untuk menghilangkan task yang sudah dilakukan di bagian lain di organisasi, sehingga mengeliminasi adanya task-task yang redundant. Lalu penyesuaian konten, yaitu memungkinkan penyesuaian framework yang digunakan untuk mendukung kebutuhan organisasi yang spesifik. Lalu yang terakhir adalah kita harus mengembangkan strategi dan rencana implementasi. Adapun tools yang digunakan dalam proses pembuatan arsitektur enterprise dari Merdeka Architect Factory Outlet ini adalah Spark System. Nah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu arsitektur vision atau fase A. Nah, berikut adalah langkah pembuatannya. Pertama, kita harus terlebih dahulu menetapkan proyek arsitektur, lalu mengidentifikasi stakeholders, concern, dan juga kebutuhan-kebutuhan bisnis, lalu menetapkan business goals, driver, dan constraints, lalu mengevaluasi kapabilitas, nilai kesiapan untuk transformasi bisnis, mendefinisikan scope, mengkonfirmasi ulang arsitektur principles, mengembangkan arsitektur vision, membuat key performance indicator, mengidentifikasi risiko beserta mitigasinya, lalu mengembangkan statement of architecture work. Pertama, kita mengetahui bahwa setiap siklus satu bagian dari ADM dianggap sebagai proyek. Nah, oleh karena itu, kita mengacu pada Project Management Framework. Lalu tahap selanjutnya mengidentifikasi stakeholders, concern, dan business requirements. Berikut adalah stakeholder-stakeholder yang berkepentingan, yaitu terdiri atas sponsor yang memberikan biaya agar proyek ini dapat terlaksana. Lalu ada vendor yang menyediakan aplikasi atau teknologi yang diperlukan, atau alat-alat atau apapun bahan yang diperlukan untuk berlangsungan proyek. Lalu ada masyarakat, pemerintah, dan juga tenaga IT yang berperan dalam mengimplementasi framework teknologi dan aplikasi. Lalu menetapkan business goals, driver, dan constraints. Dan kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu menentukan business goals. Adapun dapat dilihat bahwa terdapat 3 business goals dengan rincian sebagai berikut: peningkatan operasi bisnis, peningkatan efisiensi manajemen, dan pengurangan risiko. Lalu kita akan menentukan business driver. Business driver ini adalah sesuatu yang dapat dapat mempercepat tercapainya business goals. Adapun terdapat 3 rincian, yaitu bisnis kebutuhan fashion, persaingan dengan direct competitor, dan kebutuhan produktivitas. Lalu kita akan menetapkan batasan atau constraint. Terdapat 5 constraints. Yang pertama adalah jalur komunikasi yang panjang, lalu berjalan mengikuti aturan dari pusat. Hal ini menyebabkan kurangnya inovasi dari masing-masing cabang, karena semua harus mengikuti aturan atau regulasi yang diberikan oleh pusat. Lalu alokasi dana juga diatur oleh pusat, ketersediaan kurir pengiriman, dan regulasi dari pemerintah. Lalu kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu capability evaluation, mengevaluasi kapabilitas. Kalau evaluasi kapabilitas dilakukan dengan menggunakan value chain analysis yang terdiri atas firm infrastructure, human resource management, technology development, procurement, inbound logistics, operationals, outbound logistics, marketing, sales, dan service. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menilai kesiapan untuk transformasi bisnis. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah untuk menentukan penilaian dalam kesiapan suatu enterprise dapat melakukan transformasi bisnis atau business transformation. Adapun langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan faktor-faktor kesiapan atau readiness factors. Lalu kita harus mempresentasikan readiness factor tersebut. Lalu kita akan menilai faktor kesiapan tersebut, menilai ulang, dan mempertimbangkan apakah cocok untuk diterapkan, lalu menentukan migration planning, dan yang terakhir adalah menciptakan marketing dan implementation plan. Lalu yang terakhir adalah mendefinisikan secara ulang scope yang diperlukan. Mendefinisikan apa yang berada di dalam maupun di luar, scope dari baseline arsitektur dan juga target arsitektur. Lalu mereview kembali arsitektur principles.
Setelah arsitektur principles dibuat pada fase preliminar, maka dia harus dilakukan review ulang terhadap prinsip-prinsip arsitektur yang telah dikembangkan dan ditetapkan tersebut. Lalu kita mengembangkan arsitektur vision. Berikut adalah arsitektur vision dari proyek Merdeka Arcade Factory Outlet ini. Dapat dilihat. Lalu kita harus membuat agar proyek performa dari masing-masing entitas dalam proyek itu dapat diukur dengan baik. Maka kita harus membuat adanya key performance indicator untuk menilai kinerja dari masing-masing entitas. Yang terdiri atas metrik, yaitu acuan apa yang dinilai, seperti misalnya target penjualan terpenuhi. Lalu teknik pengukuran yang digunakan adalah perhitungan dari nominal penjualan dan target value-nya. Misalnya, nominal penjualan mencapai 500 pieces per bulan. Lalu rasionalitas dibalik semua itu adalah nominal target penjualan harus terpenuhi per bulannya. Dapat dilihat, selanjutnya adalah hasil pertanggungjawaban yang jelas, harus ada proses pembacaan data yang bersifat real time, lalu proses input data bersifat real time, dan peningkatan user base. Peningkatan user base ini penting karena mengingat dengan adanya peningkatan user base, tentu pemasukan akan meningkat. Lalu kita akan mengidentifikasi risiko beserta mitigasinya. Dapat dilihat berikut adalah risiko-risiko yang ada. Severity menandakan tingkat keparahan apabila itu terjadi. Likelihood adalah tingkat kemungkinan itu risiko terjadi. Mitigasi adalah cara menangani risiko tersebut. Dan owner adalah risiko tersebut dapat berdampak atau disebabkan oleh siapa. Lalu terakhir kita mengembangkan statement of architecture work, di mana hal yang harus dipastikan adalah performance metrics dan juga works products yang spesifik. Lalu kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu business architecture. Nah, langkah pembuatan bisnis arsitektur terdiri atas dua bagian utama, yaitu kita harus menentukan konseptual, logical, dan physical baseline bisnis arsitektur, lalu menentukan konseptual, logical, dan physical target bisnis arsitektur. Berikut adalah konseptual bisnis arsitektur dari proyek Merdeka Arcade Factory Outlet. Dapat dilihat, kita membaginya ke 4 bagian. Yang terdiri atas corporate functions, yaitu fungsi-fungsi dari masing-masing entitas yang berkepentingan. Lalu ada business support services, customer management atau pengelolaan customer, dan terakhir adalah pemrosesan produk atau product processing. Dapat dilihat, yang di kiri adalah baseline atau sebelum proyek diimplementasikan, dan target di sebelah kanan, yang berarti adanya perubahan setelah proyek diimplementasikan. Kita di mana dapat dilihat dengan jelas bahwa ditambahkan sales management pada bagian customer management. Lalu kita akan masuk ke business services-nya. Yang pertama adalah di bagian kiri adalah conceptual business services baseline, dan yang sebelah kanan adalah target business services yang hendak dicapai. Dapat dilihat bahwa di bagian business support service di bagian target ditambahkan sales management yang terdiri atau offline katalog dan online katalog. Offline katalog adalah katalog yang dapat diakses secara langsung di tempat Merdeka Arcade Factory Outlet, dan online katalog adalah katalog yang dapat diakses secara online melalui internet. Lalu kita masuk ke logical business architecture. Bagian pertama yaitu use case diagram. Use case diagramnya terdiri atas 3 aktor, yaitu pelanggan, kasir, dan warehouse, yang masing-masing melakukan fungsi atau peranan tersendiri. Lalu kita akan masuk ke dalam BPN diagram untuk baseline. Dapat dilihat terdiri atas 2 komponen utama, yaitu customer dan pihak official Merdeka Arcade Factory Outlet. Adapun dibagi lagi menjadi warehouse dan kasir. Masing-masing melakukan fungsi dan proses yang yang seharusnya dilakukan. Seperti misalnya customer memilih barang dan sistem akan memeriksa stok barang pada warehouse. Lalu ini adalah targetnya, di mana tentu lebih kompleks, di mana customer dapat melakukan pencarian katalog baik secara offline maupun online yang sebelumnya tidak ada. Jadi pada prinsipnya BPN diagram pada bagian target ini menambahkan adanya pencarian offline dan online.
Lalu kita akan masuk pada bagian physical business architecture. Dapat dilihat, kita membaginya menjadi 5 bagian utama, yaitu location, physical process, lalu keempat bagian lain adalah entitas-entitas yang berperan, seperti ada head of store, admin, supervisor, dan sales coordinator. Nah, kita akan masuk ke fase C, yaitu information system architecture. Information system architecture terdiri atas 2 bagian utama, yaitu data architecture dan application architecture. Pertama, kita akan masuk ke dalam data architecture. Nah, berikut ini adalah langkah pembuatan data architecture. Menentukan konseptual, logical, dan physical baseline data architecture, dan menentukan konseptual, logical, dan physical target data architecture. Kita akan memulai terlebih dahulu dengan menentukan konseptual data architecture bagian information subject area. Dapat dilihat bahwa data arsitektur terbagi atas 4 bagian utama, yaitu human resources yang berfungsi untuk bertugas dalam mengelola kepegawaian dan sumber daya manusia, lalu produk bertugas mengelola produk yang dijual, seperti misalnya setiap barang harus diimbuhkan dengan adanya nama barang, jenis barang, jumlah dan harga, dan SK surat jalan. Lalu ada manajemen dan juga ada accounting. Dapat dilihat secara jelas bahwa pada bagian manajemen kita menambahkan strategi promosi. Dan pada bagian produk ditambahkan katalog yang sebelumnya tidak ada. Lalu kita dapat konseptual data architecture bagian business object dapat dilihat diagramnya sebagai berikut. Lalu ada logical data architecture, bagian baseline IR diagram dapat dilihat. Ini adalah target IR diagramnya. Kita masuk ke physical data architecture dalam bentuk yang dijelaskan dalam bentuk sequence diagram. Berikut ini adalah baseline sequence diagram untuk pembelian dan pembayaran barang. Dapat dilihat terdapat 2 aktor, yaitu customer dan pihak pegawai. Customer dapat melihat barang, dapat membuat order, dan adapun sistem dapat mengecek stok, memberikan konfirmasi apakah stok itu ada, dan customer bisa melakukan pembayaran dan memperoleh receipt dari sistem. Lalu ini adalah target sequence diagram, di mana kita memecahkannya lagi menjadi pembelian barang offline dan online. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat katalog offline dan katalog online, sehingga konsumen dapat memilih apakah konsumen mau membeli barang secara offline atau langsung di tempatnya atau secara online. Sekarang kita akan masuk ke dalam application architecture. Berikut ini adalah langkah pembuatan application architecture. Yang pertama, kita menentukan konseptual, logical, dan physical baseline application architecture. Lalu yang kedua, kita menentukan konseptual, logical, dan physical dari target application architecture. Berikut adalah konseptual application architecture dari proyek ini, yang kita bagi menjadi 4 bagian utama, yaitu data, sales, marketing, dan payment. Dapat dilihat dengan jelas pada bagian target, kita menambahkan katalog pada bagian marketing. Adapun katalog ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berperan dalam membantu customer dalam mencari barang yang diinginkan berdasarkan kategori tertentu. Lalu, kita masuk ke bagian logical, yang terdiri atas 5 komponen utama, yaitu software atau perangkat lunak, lalu ada end user, alokasi proses bisnis, layanan aplikasi, dan layanan infrastruktur. Berikut adalah physical application architecture-nya. Untuk baseline physical application architecture component, kami membaginya ke dalam 6 bagian, yaitu word processing management, spreadsheet Excel untuk mengelola data, AWS EC2 yang berperan sebagai cloud computing platform, lalu aplikasi POS, aplikasi sosial media untuk melakukan promosi, lalu ada internet banking. Adapun pada target physical application architecture ditambahkan 3 komponen utama, yaitu QR code payment yang berfungsi untuk memproses pembayaran QR code,
lalu ada offline katalog atau katalog offline, dan online katalog. Selanjutnya kita akan masuk ke fase D, yaitu teknologi arsitektur. Berikut adalah langkah pembuatan dari teknologi arsitektur. Yang pertama, kita harus menentukan konseptual, logical, dan physical baseline teknologi arsitektur. Dan yang kedua, kita harus menentukan konseptual, logical, dan physical target teknologi arsitektur. Berikut adalah konseptual teknologi arsitektur. Kita membaginya menjadi 4 bagian utama, yaitu server, network, storage, dan facility. Dapat dilihat pada bagian target, pada bagian facility kita menambahkan produk katalog. Lalu ada logical teknologi arsitektur. Dapat dibagi menjadi 5 bagian utama pada bagian baseline, yaitu operating system, storage resource management, internet, workstation, dan backup. Dan 6 bagian utama pada bagian target, yaitu operating system, storage resource management, backup, workstation, internet, dan yang ditambahkan adalah produk katalog. Berikut adalah physical teknologi arsitektur. Pada baseline physical infrastructure component, terdapat 11 komponen, yaitu yang pertama adalah motherboard yang berfungsi sebagai integrators atau key atau mengintegrasikan keseluruhan sistem hardware. Lalu central processing unit yang berfungsi untuk melaksanakan instruksi dan perintah yang diberikan. Lalu ada primary memory atau RAM. Lalu ada graphic processing unit yang berfungsi untuk dalam rendering grafik, hard disk untuk menyimpan data, input device berupa mouse dan keyboard, router, network switch, Oracle database untuk mengelola basis data, AWS EC2 sebagai cloud computing platform, dan juga terakhir ada mesin pembayaran untuk mengolah dan mengelola pembayaran atau payment. Dan pada bagian target, kita dapat melihat adanya tambahan QR payment machine yang berfungsi untuk mengelola pembayaran via QR code dan juga mesin katalog yang dapat diakses secara langsung pada store Merdeka Arcade Factory Outlet. Setelah kesemuanya ditentukan, maka kita membuat yang namanya arsitektur roadmap untuk memfinalisasinya. Pertama, hal yang harus dilakukan adalah kita merangkum objektif dari proyek. Terdapat seperti yang telah jelas, terdapat 5 komponen utama dari proyek ini, yaitu pembuatan katalog offline, pembuatan katalog online, pembuatan metode pembayaran melalui QR payment, lalu ada produk bundling, dan juga garage sale. Adapun produk bundling adalah memberikan diskon kepada pengguna yang membeli produk dalam satu paket. Lalu garage sale adalah memberikan diskon untuk barang-barang yang sudah dijual dalam waktu yang belum laku, yang sudah dijajakan dalam store dalam waktu yang sangat lama. Lalu manfaatnya dapat dilihat sebagai berikut. Adapun estimasi biaya dari kesemuanya ini adalah sebagai berikut. Untuk katalog offline, karena mengingat kita harus membeli mesin, maka biaya yang diperlukan cukup mahal, yaitu sebesar 25.460.000. Untuk katalog online, kita akan mengeluarkan biaya sebesar 65.150.000. Lalu untuk pembayaran dengan metode QR payment, kita mengeluarkan biaya sebesar 1.506.000 untuk mendatangkan mesin-mesin yang bisa memproses pembayaran via QR code. Untuk produk bundling tidak ada, dan garage sale juga tidak ada. Berikut adalah migration plan dari proyek ini. Dapat dilihat dimulai dari online katalog, lalu dilanjutkan dengan offline katalog, lalu setelah itu QR ICE payment, produk bundling, dan juga garage sale. Perlu diingat bahwa terdapat beberapa proses atau aktivitas yang dapat dilakukan secara paralel, seperti misalnya pengembangan aplikasi dan pendaftaran QRIS yang dilakukan pada minggu pertama. Lalu yang terakhir, kita menentukan pengukuran kriteria untuk mengukur seberapa efektif proyek ini. Yang dimulai dari pertama, dari katalog offline, di mana critical success factors-nya adalah peningkatan penjualan dengan KPI total penjualan keseluruhan meningkat 10%,
dan total pengunjung meningkat 10%. Hal yang sama juga dapat dikatakan untuk katalog online, di mana diharapkan bahwa terjadinya peningkatan penjualan. Hal yang sama juga dapat dikatakan pada metode pembayaran melalui QR payment, product bundling, dan juga garage sale. Adapun pada garage sale terdapat tambahan satu critical success factor, yaitu pengurangan stok yang lama atau stok-stok barang yang tidak dinilai mengganggu karena sudah berada dalam store dalam waktu yang sangat lama. Dari kesemuanya ini dapat disimpulkan bahwa diharapkan dengan adanya penambahan katalog offline, katalog online, QR payment, produk banding, dan garage sale, total penjualan keseluruhan meningkat secara drastis, dengan masing-masing komponen berperan meningkatkan sebesar 10% total penjualan keseluruhan, dan 10% peningkatan total pengunjung keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.